Oke, selamat sore semuanya. Uh, pada kesempatan ini kita lanjut lagi kuliah pendidikan multikultural. Saya rasa ini sudah pertemuan keempat ya, secara daring, dan saya kira sudah juga ada yang luring tatap muka, dan saya kira sudah cukup di situ. Dan ini kita menghindari ada hal yang tidak diinginkan, maka kita semuanya alihkan ke daring saja. Oke, jadi sekarang kita akan masuk pada kelanjutan pembahasan, dan kalau ingin lebih jelasnya silakan buku pendidikan multikultural yang Anda sudah dapat e-booknya, silakan di print pada pokok bahasan kita sekarang. Sebelum saya akan share screen dulu supaya bisa dilihat secara sama-sama. Oke, jadi sekarang kita lanjut pada materi tentang pendidikan multikultural. Ini saya sudah tampilkan. Semoga tidak ada kendala internet ya. Oke, kita lanjut lagi pendidikan multikultural. Dan ini adalah kita coba masuk lebih dalam dan kita pahami agar bisa lebih memahami sebenarnya pendidikan multikultural itu seperti apa. Dan multikultural yang sering dipahami orang banyak itu seperti apa. Nah, kita secara spesifik pada pendidikan, maka Anda harus fokus dan bisa memahami lebih mendalam tentang konsep pendidikan multikultural. Nah, oke di sini ya. Jadi pada bab 3 silakan buka di buku buku ajar ya. Di bab 3 itu sekarang kita masuk pada pembahasan di bab 3. Itu bisa di print saja atau bisa dilihat di HP-nya di e-book. Itu lebih mudah, tapi agak susah kalau buka Zoom juga sambil buka di HP. Maka bagusnya bisa di print saja agar tidak ribet ya. Oke, sekarang kita masuk di bab 3. Itu adanya kesalahan persepsi terhadap pendidikan multikultural. Nah, di sini saya coba mengangkat tentang kesalahan terhadap persepsi pendidikan multikultural karena khususnya di Indonesia itu kebanyakan guru atau dosen itu salah memahami tentang konsep pendidikan multikultural ya. Banyak yang menganggap bahwa pendidikan multikultural ya itu mengajarkan banyak budaya, ada banyak siswa, ada banyak agama, ada banyak etnis di sekolah, ada banyak tradisi. Nah, inilah sebenarnya yang perlu kita pahami secara bersama-sama bahwa ini yang umum dikenal di Indonesia ya. Tapi pada dasarnya itu sebenarnya bukan konsep pendidikan multikultural ya. Itu belum sampai di situ. Nah, coba kita kupas di sini apa saja sih sebenarnya kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan lebih dalam, perlu kita ketahui bahwa pada kuliah hari ini di bab 3 itu yang ingin kita tahu atau tujuan dari pembelajaran ini adalah pertama, kita bisa membedakan dan mengetahui bahwa multikulturalisme tidak sama dengan asimilasi ya. Kita bahas tentang apa sih sebenarnya bedanya multikulturalisme dengan asimilasi. Kemudian tujuan yang kedua pembelajaran ini adalah mengetahui bahwa pendidikan multikultural bukan untuk kelompok minoritas ya. Ini juga yang banyak disalahpahami ya. Saya sering baca artikel dan jurnal itu. Kebanyakan orang-orang itu menganggap bahwa pendidikan multikultural itu untuk minoritas. Nanti kita jelaskan kenapa bukan untuk minoritas ya. Kemudian yang ketiga itu yang perlu kita pahami juga adalah mengetahui bahwa pendidikan multikultural tidak bertujuan untuk menstrukturalisasi ya. Jadi pendidikan multikultural itu bukan untuk menstrukturalisasi. Kenapa begitu? Akan kita bahas juga pada kesempatan ini. Kemudian yang akan kita bahas terakhir adalah mengetahui bahwa pendidikan multikultural bukan untuk membentuk karakter. Nah, ini juga yang sangat keliru ya pemahaman. Saya juga beberapa baca artikel juga jurnal yang sudah publish itu mengatakan bahwa pendidikan multikultural sama dengan pendidikan karakter. Nah, inilah yang
juga sangat miskonsepsi juga di dalam pendidikan multikultural yang berkembang saat ini di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk pada materi dan pembahasan. Nah, di pembahasan pertama kita pada kesempatan ini, Anda bisa lihat bahwa membedakan dan mengetahui bahwa multikulturalisme tidak sama dengan asimilasi. Oke, yang pertama adalah proses asimilasi adalah jembatan menuju terciptanya pola budaya baru dalam mengurangi perbedaan di mana budaya ini sebagai satu-satunya fondasi untuk hidup bersama ya. Jadi kalau kita lihat dari segi arti bahwa asimilasi itu adalah sebenarnya jembatan untuk memadukan budaya baru dan mengurangi budaya yang lama sebenarnya ya. Budaya ini misalnya Anda datang di Kupang atau datang kuliah misalnya di Makassar atau di Jawa, Anda coba untuk berbaur dengan budaya baru, budaya Anda juga coba digabungkan di dalam dan sama-sama bersama. Nanti lama-kelamaan budaya Anda akan terkikis dan hilang di situ ya. Jadi asimilasi itu maksudnya adalah pembauran antara beberapa budaya, tetapi nanti akan melahirkan budaya baru. Nah, nanti budaya Anda akan hilang di situ. Makanya asimilasi itu sebenarnya tidak sama dengan pendidikan dengan multikultural ya. Nah, kita lihat di yang kedua ya adalah proses ini merupakan peleburan identitas di mana dua atau lebih individu atau kelompok satu sama lain melakukan perpaduan sehingga mereka akhirnya menjadi kelompok yang terpadu. Nah, asimilasi sebenarnya di dalam sudut pandang yang lain, misalnya dalam beberapa sudut pandang ya saya kira banyak yang menganggap bahwa asimilasi itu penting untuk menghadirkan sebuah kebudayaan yang baru. Tetapi di dalam multikulturalisme ini sangat tidak dianjurkan. Nah, ini sangat bertolak belakang dengan sudut pandang multikulturalisme. Kenapa? Di dalam multikulturalisme kan seharusnya siswa atau siapa saja di dalam sebuah lingkungan yang baru, misalnya di kelas dan lain-lainnya, ya eksis dengan budayanya masing-masing. Jadi budaya Anda itu ya dipertahankan ya, jadi tidak perlu dihilangkan. Nah, sedangkan di dalam asimilasi itu, dalam konsep asimilasi itu akan menghilangkan budaya Anda sehingga melahirkanlah sebuah budaya baru. Nah, ini yang sering dianggap sepertinya adalah multikultural, padahal bukan ya. Nah, multikultural bukanlah sebuah asimilasi. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Pendidikan multikultural bukan untuk minoritas ya. Kenapa bukan untuk minoritas? Kita lihat di sini adalah kelompok minoritas adalah orang-orang yang karena ciri-ciri fisik, tubuh atau asal usul keturunannya atau kebudayaannya dipisahkan dari orang-orang lain dan diperlakukan secara tidak sederajat atau tidak adil dalam masyarakat di mana mereka itu hidup. Nah, kalau kita lihat di sini adalah memang pada dasarnya minoritas itu adalah orang-orang yang memang eksis. Misalnya mereka sedikit ya, misalnya minoritas sebenarnya sedikit. Mereka tidak punya kuasa yang banyak, kekuasaan, suara dan lain-lainnya. Kenapa? Karena mereka jumlahnya sedikit. Nah, itu dari segi arti sebenarnya dari minoritas ya. Misalnya orang Islam kalau ada di Pulau NTT jadi minoritas. Tetapi kalau orang Kristen masuk di Sulawesi, di Jawa, dan beberapa provinsi di Indonesia jadi minoritas. Jadi itu seperti itulah contoh simpelnya. Nah, multikulturalisme bukan mengenai kaum minoritas. Nah, di sini yang sangat penting ya. Jadi multikulturalisme sebenarnya bukan untuk kajian minoritas, tetapi multikulturalisme adalah istilah yang tepat atau atas hubungan antara komunitas budaya yang berbeda. Ini pendapatnya Bikuk Pare ya. Jadi Pare mengatakan bahwa sebenarnya multikulturalisme itu bukan kajian untuk minoritas, tetapi yang tepatnya adalah menghubungkan antara satu budaya dengan budaya yang lainnya atau komunitas yang satu dengan yang lainnya atau komunitas dengan individu. Inilah yang dimaksudkan oleh Bikuk Pare.
Kemudian selanjutnya adalah multikulturalisme adalah falsafat kepedulian dan kebersamaan antara sesama manusia tanpa harus melihat apakah ia mayoritas atau minoritas. Jadi di sini lebih jelas lagi bahwa sebenarnya multikulturalisme atau pendidikan multikulturalisme itu bukan untuk minoritas, tetapi melihat seharusnya di sini adalah manusia antara yang satu atau dalam suatu kelompok itu tidak melihat apakah ia minoritas atau ia mayoritas, tetapi yang dilihat itu adalah bagaimana eksistensi mereka, bagaimana budaya mereka. Apakah mereka sudah eksis berdasarkan pada budayanya masing-masing. Makanya di sini multikulturalisme sebagai falsafah kepedulian dan kebersamaan antara sesama tanpa harus melihat apakah ia mayoritas atau minoritas. Jadi siapapun itu adalah di-cover oleh multikultural. Jadi tidak harus perjuangan untuk minoritas, tetapi memang pada dasarnya adalah perjuangan kepada hak. Jadi entah dia minoritas atau mayoritas, tetapi kalau haknya tidak dipenuhi, maka mereka tidak harus mengatasnamakan multikultural ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini yang pembahasan pada poin yang keempat, Anda bisa lihat bahwa multikulturalisme bisa digunakan sebagai ideologi perjuangan kaum minoritas. Tetapi multikulturalisme bukan kajian untuk minoritas. Nah, bisa saja mereka gunakan sebagai perjuangan hak karena atas dasar ideologi atau atas dasar multikulturalisme, tetapi bukan untuk kajian minoritas. Nah, ini yang sebenarnya banyak Anda temukan kalau Anda nanti baca-baca artikel atau jurnal ya. Banyak yang salah persepsi ya, menganggap bahwa multikulturalisme adalah perjuangan untuk minoritas ya. Bukan ya, itu salah persepsi. Jadi memang pada bab ketiga pada buku tersebut, kebanyakan fokus membahas terhadap kesalahan-kesalahan persepsi dalam pendidikan multikultural. Oke, kita lanjut lagi di pendidikan multikultural tidak menstrukturalisasi ya. Nah, ini juga yang saya rasa sangat penting sekali ya, karena ini lagi-lagi saya menemukan artikel atau beberapa jurnal yang menganggap bahwa multikulturalisme itu adalah untuk menstruktur masyarakat. Nah, inilah sebuah saya kira kesalahan yang fatal ya dalam memahami bahwa multikultural itu adalah untuk membentuk struktur di dalam masyarakat. Kenapa? Karena itu sebenarnya adalah antitesis di dalam multikulturalisme ya. Oke, kita lihat pada poin pertama. Struktur pendidikan adalah sebuah pemulaan ya. Jadi pola itu adalah bentuk-bentuk ya. Sehingga setiap pemulaan merupakan pemaksaan pilihan seseorang terhadap orang lain dan mengubah kesadaran orang lain yang dipola agar cocok dengan kesadaran orang yang memiliki pola itu. Nah, sebenarnya ini yang juga kita sebut dengan akulturasi, asimilasi ya. Jadi kalau seumpama Anda masuk di dalam sebuah komunitas atau dalam sebuah masyarakat atau lingkungan, Anda harus dipaksa untuk sama dengan orang-orang di dalam situ ya. Ini maksudnya ya. Jadi ada struktur yang mengikat Anda, ada yang membentuk Anda ya. Jadi kalau Anda tidak bisa masuk di dalam struktur tersebut, di dalam sesuatu aturan tersebut, maka Anda harus dipaksa untuk masuk ke situ. Nah, ini sangat bertentangan sebenarnya dengan multikulturalisme ya. Padahal di dalam multikulturalisme kan ya, Anda eksis dalam sebuah lembaga, baik itu pendidikan atau lembaga sosial, masyarakat, atau bahkan negara. Ya, Anda kan seharusnya eksis berdasarkan pada diri Anda sendiri. Anda tidak harus seperti mereka yang ada sudah di daerah tersebut. Nah, ini yang salah satu yang sangat bertolak belakang sebenarnya di dalam pendidikan multikultural dengan strukturalisasi. Nah, kita lihat poin selanjutnya. Banyak disalahpahami bahwa tujuan pendidikan multikultural untuk menstrukturisasi sekolah sehingga semua peserta didik memperoleh pengetahuan, sikap, dan keahlian serta etnis dan ras yang berbeda-beda. Ini sebenarnya salah ya, salah persepsi ya. Dan terkadang di sekolah-sekolah itu, tidak hanya sekolah ya, bahkan universitas, lembaga pendidikan tinggi pun menganggap bahwa multikulturalisme digunakan untuk menstruktur di dalam lembaga tersebut agar
orang bisa memperoleh pengetahuan, sikap yang sama, memperoleh keadilan, serta etnis yang sama, ras yang berbeda-beda juga ya, ini yang kadang menjadi kontradiktif ya. Kita lihat bahwa tidak mungkinlah kita harus dipaksakan dengan sikap yang sama, apalagi kalau sudah masuk kepada agama ya. Ada sebuah lembaga institusi ya, atau lembaga masyarakat atau bahkan lingkungan masyarakat, kita harus dipaksa bahwa kita harus sama agamanya di situ. Nah, itu kan salah satu paham tentang strukturalisasi ya. Kenapa harus sama agamanya? Supaya nanti ibadahnya sama, tidak berbeda paham. Nah, ini yang saya kira sangat bertolak belakang dengan konsep multikultural. Sebenarnya Indonesia seperti itu ya. Indonesia kan atas dasar Pancasila kita harus dipaksa untuk percaya kepada Tuhan. Kalau Anda tidak mau percaya dengan Tuhan, maka Anda tidak boleh masuk ke Indonesia. Meskipun diberi tawaran ada 5 agama atau 6 ya. Saya kurang pas apakah memang masih simpang siur sebenarnya. Tetapi yang besar itu adalah 5. Nah, kita harus dipaksa untuk masuk di situ, otomatis kalau tidak mengikuti itu, maka kita bertolak belakang dengan Pancasila. Makanya sebenarnya Pancasila itu tidak multikultural, tidak demokrasi, tetapi dia punya ciri khas sendiri, yaitu Pancasila. Tidak bisa juga dikatakan sebagai pluralisme. Kenapa? Karena semua orang harus beragama, makanya juga bertolak belakang di situ. Maka Pancasila itu sebenarnya konsepnya adalah strukturalisasi, bukan multikulturalisasi ya. Jadi nanti kalau ditanya dimanapun ya, nanti Anda sudah bisa berdebat dengan orang-orang bahwa Pancasila itu bukan multikulturalisme atau pluralisme, tetapi itu adalah strukturalisasi. Nah, kemudian kita lanjut lagi bahwa pendidikan multikultural ingin membebaskan manusia dari belenggu struktur yang berusaha untuk mengeneralisir manusia. Jadi sebenarnya pada dasarnya multikulturalisme itu pendidik hanya untuk membebaskan manusia atau membebaskan Anda dari sebuah struktur. Jadi tidak mungkin struktur itu sama dengan multikultural. Kenapa? Karena pada dasarnya multikulturalisme itu justru memperjuangkan hak-hak orang agar bisa bebas dari penjara struktur. Struktur seperti apa ya? Saya bilang tadi, Anda sebagai warga negara Indonesia punya aturan, kaidah, dan Anda harus seperti itu ya. Padahal kan Anda punya kebebasan untuk eksis berdasarkan pada seperti apa yang Anda yakini atau dan lain-lainnya. Nah, itu yang dimaksudkan sebagai perjuangan pembebasan. Nah, pendidikan multikultural juga adalah membebaskan atau memberi kebebasan pada peserta didik dari doktrin-doktrin yang menyesatkan ya, yaitu pembelajaran yang berusaha mengulang sejarah dan membebaskan masyarakat dari struktur pendidikan yang memenjarakan. Jadi pendidikan multikultural ya banyak doktrin-doktrin berupa ideologi-ideologi yang kadang itu yang merusak ya. Misalnya sejarah Indonesia ya yang dijajah beberapa tahun oleh Belanda beratus-ratus apa ya. Itu kan sebenarnya kebanyakan yang salah. Itu hanya manipulasi sejarah agar Indonesia hilang beberapa sejarah-sejarah sebenarnya dengan berdasarkan pada Belanda menjajah Indonesia berapa ratus tahun. Nah, itu kan merusak sebenarnya sejarah-sejarah, berusaha untuk menghilangkan sejarah ya. Nah, ini salah satu doktrin-doktrin yang sangat merusak. Nah, itu yang sebenarnya ditentang oleh multikultural. Tidak hanya di Indonesia, tapi di Amerika Serikat juga. Yang juga ditentang oleh James Bank, yang mengatakan Amerika baru ditemukan, belum lama ditemukan ya, ditemukan oleh siapa itu ya, itu yang sangat ditolak oleh James Bank. Padahal kan Amerika itu kan sudah lama ya, sebelum berlayar ke sana, salah satu toko yang mengatakan dia adalah menemukan Amerika. Sama juga dengan Indonesia, beberapa sejarah yang dihilangkan, nah itu yang membuat masyarakat Indonesia jadi sesat. Sehingga akhirnya orang Indonesia terpenjara di dalam struktur pendidikan yang mengekang, yang ditradisikan oleh Belanda. Nah, kenapa Indonesia sampai sekarang tidak bisa dibebaskan dari struktur? Mereka akan selalu terikat dengan struktur pendidikan yang sudah dibangun oleh Belanda dari zaman kolonial. Makanya pendidikan Indonesia itu adalah struktur kolonialisme. Nah, ini sebenarnya yang terjadi di Indonesia. Ini yang Anda alami sekarang. Nah, sekarang kita lanjut ke pendidikan multikultural, bukan untuk membentuk karakter.
Nah, ini juga salah satu yang sangat fatal ya, yang orang sering pahami dan juga sangat berkembang sekarang ya. Menganggap bahwa pendidikan multikultural itu adalah bagian atau membentuk karakter. Saya sempat terjebak di pemahaman ini, tetapi lama-lama saya temukan sebuah konsep setelah membaca bukunya James Bank dan Biku Pare dan beberapa pakar multikultural itu ternyata salah, itu keliru. Dan dosen saya, ada beberapa dosen saya juga menganggap bahwa membentuk karakter itu yang buat saya sesat ketika salah memahami ketika masih kuliah. Multikultural dikaitkan seiring dengan karakter, padahal sangat berbeda. Nah, kenapa berbeda? Kita lihat di sini. Pendidikan multikultural dan pendidikan karakter eksis dengan dua landasan ideologi atau filsafat yang berbeda, yaitu behaviorisme dan humanisme. Nah, di sini memang sangat berbeda ya. Kalau pendidikan multikultural, landasannya itu adalah ideologi atau secara ontologis lahir dari ideologi humanis atau filsafat humanisme. Sedangkan karakter itu, pendidikan karakter itu lahir dari behaviorisme. Nah, ini sangat bertolak belakang sebenarnya. Kenapa? Karena humanisme itu menganggap bahwa manusia itu memiliki karakter sendiri, memiliki keunikan sendiri, dan itu sudah ada atau sudah melekat pada manusia. Dan tidak dipelajari, tetapi tinggal dibangun atau dikembangkan di dalam diri sendiri. Nah, sedangkan behaviorisme itu menganggap bahwa tidak seperti itu, tapi behaviorisme menganggap bahwa semua pengetahuan atau apapun itu, karakter manusia itu diperoleh berdasarkan pada pengalaman, sosialisasi dengan lingkungan, atau dari orang lain, diajarkan, atau diperoleh dari siapapun yang mengajarkan. Nah, ini sangat bertentangan. Makanya dalam behaviorisme atau pendidikan karakter itu, Anda bisa dirubah karakternya berdasarkan pada siapa yang mengajar Anda. Misalnya saya yang menyuruh Anda untuk seperti ini. Jadi saya bisa mengatur Anda dan Anda harus mengikuti apa yang saya sampaikan. Itu juga masuk tadi secara terstruktur ya. Tetapi ini tersusun secara karakter yang dipolakan menjadi sebuah satu general. Misalnya karakternya seperti apa, ataukah karakternya misalnya yang kita inginkan karakter seperti orang Jawa. Jelas kan orang Jawa berbeda karakternya dengan orang NTT ya, atau orang Sulawesi juga berbeda dengan orang Jawa. Kalau kita ingin dipadukan dalam satu karakter, misalnya karena banyak yang membangun struktur pendidikan Indonesia tentang karakter itu adalah orang Jawa, kita dipolakan dalam satu karakter, maka itu sangat bertolak belakang dengan pendidikan multikultural. Kok kita semua harus seperti orang Jawa? Nah, ini yang saya kira sangat bertolak belakang dan sangat tidak humanis. Kemudian yang kedua, dalam pendidikan karakter, manusia diposisikan sebagai objek. Nah, ini kan sangat objek kan sangat kejam sebenarnya. Objek itu kan setara dengan benda ya, yang harus dirubah sesuai dengan kemauan guru atau dosen. Nah, sedangkan dalam pendidikan multikultural, manusia diposisikan sebagai subjek yang memiliki kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri. Nah, di sini sebenarnya ada pertentangan antara subjek dan objek. Nah, pada dasarnya, subjek itu sifatnya lebih humanis, manusia ya. Kalau objek itu behaviorisme itu lebih mengarah kepada benda ya, atau objek. Anda diobjekkan berarti Anda adalah disetarakan dengan sebuah benda, hewan, dan lain-lainnya. Nah, hewan kan bisa diajak untuk membeo atau burung beo ya, bisa disuruh bicara seperti ini dan mengikut. Pokoknya itu terus kata-kata yang dia ucapkan. Kenapa? Karena bisa diajari seperti itu. Nah, manusia ya, kalau dalam sudut pandang behaviorisme atau di sini karakter, ya manusia bisa dididik seperti burung beo. Anda seperti burung beo, nanti disuruh berbicara tentang Indonesia merdeka. Presiden kami sangat baik dan sangat merakyat. Nah, burung beo kan bisa berbicara seperti itu, dan kalau seumpama siapapun yang sapa, dia akan berbicara seperti itu terus. Nah, di sini dipandang bahwa siswa atau mahasiswa atau orang bisa seperti itu dalam sudut pandang behaviorisme atau karakter. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini, ada pandangan lain yang mengkritik tentang hal itu, bahwa manusia memiliki esensinya sendiri, tidak harus seperti itu. Dia punya karakternya sendiri, punya ciri khas sendiri. Nah, inilah sudut pandang multikulturalisme atau humanis. Nah, di sini makanya kita tidak bisa mengatakan bahwa multikultural sama dengan karakter. Nah, kemudian yang ketiga, Anda bisa lihat bahwa pendidikan multikultural menuntut semua individu
untuk menerima semua perbedaan yang ada di dalam masyarakat tanpa harus menghilangkan identitas atau budaya yang dimiliki. Nah, kalau seumpama nanti kita masuk kepada karakter, kita harus disuruh semua sama seperti karakternya orang Jawa, maka karakternya saya sebagai orang Bugis, karakter Anda sebagai orang NTT, maka hilang semua. Nah, ini yang sangat-sangat tidak humanis ya. Jadi ini sangat bertolak belakang dengan pendidikan multikultural. Kemudian yang keempat, sedangkan pendidikan karakter menuntut semua individu ke dalam sebuah keragaman yang telah dianggap normatif dalam masyarakat. Jadi karakter itu mengantar kita kepada hal yang normatif. Kenapa? Karena misalnya cara berbicaranya orang Jawa itu sangat sopan, sangat santun. Sedangkan kalau orang Sulawesi, orang Makassar, dan orang NTT, dan orang Papua kalau berbicara sangat kasar, sehingga kalau kita berbicara di depan umum, maka kita tiru gayanya karakternya orang Jawa. Nah, ini yang saya sangat tidak terima ketika saya kuliah di Jogja dulu ya. Teman-teman saya dari Makassar dan bahkan juga dari Papua, dari NTT, kita sering didiskriminasi karena hal itu. Kita berbicara di depan, dianggap lagi marah-marah. Nah, memang karena suara kita, karakter kita ya sudah seperti itu. Tetapi kita justru dituntut untuk sama seperti orang dari Jawa. Saya itu hari di Jogja karena dianggap mereka karakternya lebih bagus. Nah, ini saya kira sangat bertentangan dengan pendidikan multikultural. Nah, pada saat itu ya saya dengan teman saya tidak marah, tetapi kita hanya berargumen. Meskipun suara kita agak keras dan agak lantang, ya memang sudah seperti itu, tapi bukanlah marah. Nah, kita lihat yang terakhir. Jadi pendidikan multikultural mengarahkan pada sebuah kebebasan, sedangkan pendidikan karakter mendisiplinkan individu pada satu budaya atau norma. Jadi multikultural mengarah kepada sebuah perbedaan, kepada eksistensi. Jadi perbedaan itu adalah ada dan memang itu yang harus diperjuangkan selama itu tidak mengganggu hak asasi manusia. Sedangkan karakter itu mengarah pada sebuah satu kesatuan yang tunggal yang dianggap normatif. Inilah di sini perbedaan dan memang kita tidak boleh menyamakannya ya. Oke, jadi pembahasan pada hari ini saya kira cukup di sini. Silakan yang ingin bertanya, silakan. Silakan di raise hand. Oke, silakan di unmute, sudah bisa? Marlon, silakan. Silakan Marlon. Baik, Pak. Jadi terima kasih atas kesempatan. Di sini saya ingin bertanya pada poin yang beri, sebagian itu yang pendidikan tidak menstrukturalisasi. Itu sebagian orang yang masuk di Indonesia itu harus memilih salah satu agama. Itu terdapat 5 agama. Di situ ada di TTS terdapat salah satu suku di Buti itu yang sama sekali tidak memiliki agama. Apakah tindakan pemerintah dalam suku tersebut? Terima kasih. Oke. Nah, ini sebenarnya pertanyaannya itu sudah pernah ditanyakan dulu ya di angkatan 2018 ya. Ketika itu saya ngajar juga pendidikan multikultural, dia bertanya seperti itu. Memang pada dasarnya yang kalau mereka nanti mengurus, sebenarnya bukan berarti pemerintah untuk mendatangi mereka untuk memilih agama ya, bukan seperti itu. Tetapi kalau mereka nanti mengurus administrasi ya, misalnya mengurus KTP, mengurus kartu keluarga, atau bahkan mengurus mau kuliah dan lain-lainnya, pasti mereka harus menulis di antara 5 agama itu. Ya, itulah yang akan terjadi nantinya. Mereka harus tulis salah satu agama itu. Kemungkinan mereka nanti akan menulis agama Kristen karena di situ kan misalnya mereka mayoritas di situ, pasti akan harus menulis di salah satunya. Karena kalau tidak ada di situ agamanya nanti dianggap tidak Pancasila.
Nah, itu yang memang terjadi seperti itu. Makanya saya bilang tadi, Pancasila itu bukan multikultural ya. Itu memang struktural, akan memaksa Anda untuk harus seperti itu. Jadi itu tidak bisa ditawar ya. Memang kenyataannya akan seperti itu. Itu yang saya sudah sampaikan tadi. Baik, Pak. Nah, ya. Oke, silakan. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, kita akhiri kuliahnya agar kuotanya tidak cepat habis. Kita kuliah lagi di minggu depan. Kayaknya tidak ada kuliah karena hari libur. Nanti minggu selanjutnya. Kalau yang ingin bertanya, silakan saja di unmute. Bisa langsung unmute. Kalau tidak ada, kita akhiri sampai sekarang. Oke? Cukup ya? Oke, Pak Del. Silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Langsung saja saya sanggahan kepada yang saudara Marlon yang tadi bertanya. Oke, Pak, silakan. apakah yang tadi yang suku Boti itu mereka mau kuliah, tapi mereka tidak mau untuk sekolah, tidak mau untuk yang pemimpin agama yang tidak ada. Bagaimana, Pak? Suaranya Padel kurang jelas ya. Atau yang lainnya dengar ya? Coba ulangi, Pak. Suara Padel kurang jelas. Atau Marlon dengar ya? Halo, Pak. Kurang jelas, Pak. Iya. Suaranya Padel Mungkin putus tadi, jadi tidak jelas. jaringan, Pak. Ya. Saya Ulangi, kurang. Pak. Ya, silakan diulangi. Ya, baik. Yang tadi kan saudara Marlon tadi bertanya. Yang saya ingin sangkakan itu, Pak, yang saudara Marlon itu kan tadi mau apa nih? Yang tadi menjelaskan kan yang yang suku Boti itu kan pegang agama itu kan mereka harus keluar, toh, Pak? Suku Boti itu agama itu mereka harus keluar. Bagaimana tanggapan untuk terhadap raja itu, Pak? Terima kasih. Ya, kalau memang mereka harus membuat kartu keluarga, KTP, dan lain-lainnya itu secara administrasi, secara struktur untuk masuk di dalam struktur pemerintahan Indonesia, maka mereka harus mengikut tadi ke Pancasila itu. Mereka harus menulis agamanya apa. Kan agama Boti kan belum diakui di dalam undang-undang. Ya, Jadi Pak. tidak bisa itu. Pak. Kecuali kalau sudah ada aturan baru ya otomatis itu ada. Jadi itu saya bilang tadi, makanya itu tidak bisa dikatakan multikultural ya. Jadi kuncinya di situ ya. Jadi maksud saya tadi di situ penjelasan saya kenapa ada yang masuk di situ karena suku apapun maupun itu yang beberapa suku di sana di Indonesia itu mereka tidak punya agama sebenarnya yang diakui secara struktur di pemerintahan. Tetapi ketika mereka mau mengurus administrasi, apalagi kalau anak-anaknya mau sekolah, ada yang mau sekolah, mau tidak mau harus mereka menulis agama itu. Di antara 5 agama yang diakui. Kalau tidak, nanti tidak jadi itu, tidak dibuat KTP-nya, tidak dibuat kartu keluarganya. Seperti itu ya. Jadi tadi itu masalah persoalannya multikultural, apakah multikultural atau bukan. Nah, alasannya bahwa Indonesia itu bukan negara multikultural. Kenapa? Karena ideologinya tidak multikultural, tetapi struktural ya. Oke, silakan. Tadi siapa tadi? Ayu yang katanya Ayu ya? Ayu Mira ya? Pak. Oke, silakan. Ya, Pak. Saya ingin menambah sedikit, Pak. Tadi kan ini Kak Fadel sempat singgung bagaimana kalau mereka sekolah. Terus ini bagaimana untuk mereka agama yang mereka pilih. Tadi Pak sudah jelaskan. Saya ingin menambahkan sedikit. Silakan. bahwa faktanya di suku Boti itu orang-orangnya tidak berpendidikan. Mereka tidak mengenyam sekolah formal dan tidak bisa berbahasa Indonesia. Lalu
pada suku Boti juga mereka dianugerahi kemampuan seni yang luar biasa, sehingga jika ditanya mengapa mereka tidak sekolah tapi mereka bisa hidup, mereka masih bisa memanfaatkan kemampuan seni mereka dan juga memanfaatkan alam sekitar mereka. Terima kasih, Pak. Ya. Saya juga tidak bisa banyak menjelaskan tentang suku Boti. Ya, saya tidak tahu sama sekali tentang suku Boti, saya hanya dengar saja. Tapi masalah tradisi masyarakatnya saya kurang paham. Itu sebenarnya nanti masuk di kajian antropologi itu ya. Kalau Anda secara sosiologisnya Anda bisa kaji di situ, tetapi kalau masalah kebanyakan kenapa agamanya begini, itu masuk nanti ke kajian antropologi ya. Tapi kalau masuk ke sosiologisnya, nanti bisa pelajari seperti apa agamanya, nanti kaji secara sosialnya, tidak usah dicari secara antropologinya. Tapi bisa juga, bisa diambil dari situ untuk memahami secara sosiologis. Nanti bisa cari ya, bisa nanti buat penelitian tentang itu ya. Kalau saya disuruh jelaskan suku Boti, saya tidak tahu ya. Itu saya belum pernah ke sana juga, saya nggak tahu gimana kondisinya itu suku Boti. Saya cuma tahunya ada suku Boti yang memang tidak punya agama. Sebenarnya ada agamanya ya, tapi mereka kalau istilahnya yang biasa kita kenal itu keyakinannya tentang ini ya, tentang alam ya. Keyakinan-keyakinannya yang memang ada yang tradisi itu, yang tradisi yang memang Percayaan animisme. ya animisme ya, seperti itu ya. Keyakinan animisme yang memang percaya pada sesuatu yang memang menurut tradisi mereka tidak berdasarkan pada wahyu ya. Kalau Ya, ini kepercayaan mereka disebut halaika, Pak. ya. Kalau Islam, Kristen, apalagi ya, Yahudi itu kan dikenal sebagai agama wahyu ya. Dia punya kitab yang memang dari yang tidak ditulis oleh manusia tetapi dibuat oleh Tuhannya sendiri, sehingga makanya dikatakan agama wahyu. Sebenarnya agamanya itu sebenarnya hampir sama dengan Hindu Buddha sebenarnya. Agama tradisi sebenarnya. Punya ini yang, tetapi di suku Boti saya kurang terlalu paham, tetapi ya seperti yang dikatakan tadi temannya itu ya seperti itu. Saya belum bisa menjelaskan lebih jauh ya, soalnya saya tidak tahu tentang itu. Ada lagi yang lain? Pak, saya tanggapan, Pak. Oke, silakan. Ya, baik. Langsung saja. Kan tadi Bapak menjelaskan bahwa yang orang Indonesia itu kan harus memiliki agama. Kan yang di dalam suku Boti itu, Pak. Yang di dalam suku Boti itu kan mereka kan mempercayai animisme. Apakah yang di dalam suku Boti itu dikatakan warga negara Indonesia, Pak? Terima kasih, Pak. Ya. Kalau secara struktural ya, secara struktural itu warga negara Indonesia itu yang memiliki KTP kewarganegaraan Indonesia atau memiliki catatan sipil di pemerintahan Indonesia. Kalau tidak, misalnya Pak Del Jenangga tidak punya data di dalam catatan sipil di mana orang tuanya dicatat di situ, berarti Pak Del Jenangga belum masuk dalam daftar warga negara Indonesia. Itu secara struktural. Tetapi kalau kita lihat dari secara sosialnya, secara sosial, atau kita lihat secara sosial ya, bahwa Pak Del sudah tinggal di daratan Indonesia yang berada di dalam wilayah Indonesia. Tinggal di situ tetapi tidak terdaftar secara struktural. Sama dengan orang-orang tadi yang suku Boti tadi. Sebenarnya bukan hanya suku Boti, ya banyak daerah yang seperti itu. Tetap mereka ada di dalam wilayah Indonesia tetapi secara struktural mereka tidak terdata secara administrasi. Tetapi pengakuan secara formal itu ada. Kenapa? Karena mereka berada di dalam wilayahnya. Jadi tetap mereka adalah orang Indonesia. Tetapi tidak terdata secara struktural. Sehingga kalau mereka nanti ingin sekolah, ingin membangun usaha, pergi jalan-jalan kemana, mau naik pesawat dan lain-lainnya. Kan orang tidak bisa naik pesawat kalau tidak ada KTP. Tidak bisa pergi di daerah lain kalau tidak ada KTP. Makanya mau tidak mau ya mereka harus dipaksa untuk harus mengikut ke dalam struktur tadi yang saya bilang. Meskipun punya agama tetapi agamanya nanti tidak diakui ya tetap tidak bisa itu. Maka harus memilih di antara satu agama yang diakui di Indonesia.
Itulah sudah aturan di dalam undang-undang dan dalam Pancasila juga ya. Jadi itu tidak bisa dibantah karena itu sudah menjadi aturan. Kecuali kalau ada peperangan yang kemudian merubah kembali ideologi Indonesia. Oke, saya kira begitu. Kita cukup sampai di sini ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, cukup sampai di sini supaya kuotanya tidak habis. Saya juga harus siap. Terima kasih. Silakan dibaca-baca saja bukunya ya. Jadi silakan dibaca-baca bukunya tadi. Sudah saya jelaskan di dalam. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi. Baik, Pak. Ini saya mau the hotspot nih.